Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita nikmat yang tak terhitung, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berjumpa kembali di dalam lingkaran kebaikan ini. Selawat beriring salam selalu dan tetap kita curahkan kepada junjungan alam, teladan kita sepanjang zaman. Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Harapan dan doa saya untuk sahabat semua, saudara semua, dimanapun Anda berada, yang saat ini sedang menonton video ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menganugerahkan Anda kesehatan dan afiatan. Semoga Allah panjangkan umur Anda dalam ketaatan, Allah murahkan rezeki Anda, Allah mudahkan segala urusan Anda, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat beriman, sebelum kita melangkah lebih jauh, menyelami topik kita yang sangat istimewa hari ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk sama-sama membangun channel dakwah kita ini, agar bisa terus menebarkan manfaat. Caranya sangat mudah, cukup dengan menekan tombol like sebagai tanda Anda menyukai kajian kita. Tuliskan doa, harapan, atau mungkin pengalaman pribadi Anda di kolom komentar. Dan tentu saja tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus terhubung dalam kebaikan. Baik, sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang sebuah ibadah, sebuah ritual yang sangat intim, sangat personal. Sebuah ibadah yang dilakukan di waktu yang paling istimewa, saat kebanyakan manusia sedang terlelap dalam buaian mimpi. Kita berbicara tentang salat tahajud. Bangun di tengah keheningan malam, meninggalkan hangatnya selimut, berperang melawan rasa kantuk yang luar biasa, mengambil air wudhu yang mungkin terasa begitu dingin menusuk tulang, lalu berdiri menghadap Sang Pencipta. Ini bukan ibadah yang mudah. Ini adalah sebuah perjuangan, sebuah pembuktian, tanda cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Allah bahkan secara khusus berfirman tentang ibadah ini dalam surah Al-Isra ayat 79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Tempat yang terpuji, maqama mahmuda. Sebuah kedudukan yang mulia yang kita semua dambakan. Kita sudah berusaha, kita sudah sholat, kita sudah menangis, kita sudah meminta, kita sudah mengadukan segala keluh kesah kita. Tapi, sahabat beriman, pernahkah terlintas satu pertanyaan di benak kita? Pertanyaan yang jujur, pertanyaan yang mungkin sedikit menakutkan. Bagaimana saya tahu bahwa tahajud saya diterima oleh Allah? Bagaimana saya tahu bahwa tangisan saya didengar? Bagaimana saya tahu bahwa perjuangan saya melawan kantuk tidak sia-sia? Tentu, diterima atau tidaknya sebuah amal adalah hak prerogatif Allah. Itu adalah rahasia gaib yang hanya Dia yang tahu.
Namun, para ulama telah mengajarkan kita bahwa ibadah yang makbul, ibadah yang diterima, ia akan meninggalkan jejak, meninggalkan bekas. Bukan di langit, tapi di dalam diri pelakunya, di dalam karakter, dan di dalam kehidupannya sehari-hari. Ini bukanlah tanda-tanda yang mistis, bukan berupa mimpi-mimpi aneh, bukan berupa koromah-koromah yang ajaib, bukan. Tanda-tanda itu jauh lebih membumi, jauh lebih psikologis, dan jauh lebih nyata. Lalu, apa saja isyarat itu? Isyarat pertama yang paling bisa kita rasakan secara langsung adalah munculnya sakinah, sebuah ketenangan jiwa yang mendalam. Hati kita yang tadinya mungkin riuh, penuh dengan kebisingan dunia, penuh dengan deadline pekerjaan, penuh dengan cicilan, penuh dengan kekhawatiran akan masa depan. Tiba-tiba setelah kita rutin mendalamkan tahajud, hati itu terasa lebih damai. Ketenangan ini bukan ketenangan semu, bukan ketenangan sesaat, tapi ia adalah ketenangan yang meresap, yang terbawa hingga siang hari saat kita beraktivitas, menghadapi kemacetan, menghadapi klien yang sulit. Hati kita tetap terjaga, tetap adem. Kenapa bisa demikian? Karena di keheningan malam itu kita sudah menumpahkan segalanya. Kita sudah curhat habis-habisan kepada Zat yang Maha Mendengar. Kita sudah menyerahkan semua beban kita kepada Zat yang Maha Kuat. Kita sudah mengisi daya spiritual kita langsung dari sumbernya. Sehingga apapun masalah dunia yang datang di siang hari, rasanya menjadi kecil dibandingkan dengan keagungan Allah yang kita temui setiap malam. Ketenangan batin ini, sahabat beriman, kemudian akan menjalar. Ia akan berefek positif pada ibadah kita yang lain. Inilah isyarat berikutnya, yaitu meningkatnya kualitas iman dan ibadah. Salat fardu kita yang 5 waktu, yang tadinya mungkin terasa seperti rutinitas, seperti menggugurkan kewajiban yang kita kerjakan dengan tergesa-gesa, kini terasa berbeda, terasa lebih berisi, terasa lebih khusyuk. Kita jadi lebih menikmati setiap bacaan, setiap gerakan. Bukan hanya sholat wajib, ibadah-ibadah sunnah lainnya, membaca Al-Quran yang tadinya mungkin berat, kita buka mushaf hanya di bulan Ramadan. Sekarang ada kerinduan, ada rasa ingin membacanya setiap hari, walau hanya 1 atau 2 ayat. Hati kita yang tadinya gersang, penuh debu duniawi, mulai basah, tersiram oleh embun keimanan. Peningkatan iman ini tumbuh dari sebuah akar yang sangat kuat, yang juga merupakan tanda diterimanya tahajud, yaitu tumbuhnya rasa ikhlas. Coba kita renungkan sejenak. Sholat tahajud adalah ibadah sunnah, bukan wajib. Ia dilakukan di waktu yang paling tersembunyi. Siapa yang mau kita pamerin jam 2 atau jam 3 pagi? Tidak ada. Keluarga kita sedang tidur, tetangga kita tidak melihat, teman di media sosial kita tidak tahu. Amalan ini adalah amalan yang paling murni antara kita dan Dia. Saat kita berhasil memaksa diri untuk bangun, itu adalah murni karena kita mencari wajarnya, murni karena kita butuh Dia, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin pengakuan. Nah, latihan ikhlas yang kita lakukan setiap malam ini, training center kemurnian niat ini, secara perlahan tapi pasti akan menular, akan menginfeksi ibadah-ibadah kita yang lain. Kita jadi bersedekah bukan karena ingin dipuji. Kita bekerja bukan hanya karena ingin gaji, tapi karena kita tahu itu adalah ibadah. Lalu apa yang terjadi? Ketika seseorang yang hatinya sudah mulai tenang, yang imannya sudah mulai meningkat, dan ibadahnya sudah terbungkus keikhlasan, apa yang terjadi saat ujian datang menghantam? Jawabannya, ia akan menjadi jauh lebih sabar dan lebih tabah. Inilah isyarat berikutnya, meningkatnya level kesabaran. Sahabat beriman,
tahukah Anda bahwa tindakan bangun untuk tahajud itu sendiri adalah magang kesabaran tingkat tinggi? Sabar melawan kantuk, sabar melawan dingin, sabar melawan lelah. Latihan kesabaran yang kita lakukan setiap hari ini membentuk sebuah otot mental, membentuk sebuah jangkar spiritual yang membuat kita tidak mudah goyang saat diterpa badai masalah. Kita tidak lagi mudah mengeluh, tidak lagi mudah menyalahkan keadaan, tidak lagi emosional karena kita sadar kita punya backingan yang maha kuat yang kita temui tiap malam. Kita tahu bahwa setiap masalah pasti ada solusinya, dan solusi itu sangat dekat dengannya. Kesabaran ini, ketenangan ini, keikhlasan ini, akhirnya bermuara pada satu hal yang dicari oleh semua manusia, yaitu keberkahan dalam hidup. Berkah. Ini adalah isyarat selanjutnya. Tapi tunggu dulu, jangan salah mengartikan berkah. Bukan berarti harta kita mendadak melimpah ruah. Bukan berarti kita jadi kaya raya. Bukan. Berkah adalah kualitas, bukan kuantitas. Berkah adalah saat yang sedikit terasa mencukupi. Berkah adalah saat uang yang kita miliki, entah bagaimana, selalu cukup untuk kebutuhan. Berkah adalah saat makanan yang kita makan terasa nikmat dan menyehatkan. Berkah adalah saat keluarga yang kita miliki terasa hangat dan harmonis. Dan berkah juga berarti kemudahan dalam urusan. Orang yang tahajudnya diterima seringkali merasakan ini. Urusan yang tadinya terasa buntu, tiba-tiba ada saja jalannya. Masalah yang tadinya rumit, tiba-tiba ada saja solusinya. Pertolongan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini bukan kebetulan. Ini adalah desain ilahi bagi hambanya yang memilih untuk mendekat di waktu mustajab. Dan berbicara tentang waktu mustajab, ini membawa kita pada isyarat berikutnya, yaitu doa-doa yang mudah terkabul. Sepertiga malam terakhir adalah prime time, waktu emas untuk berdoa. Waktu di mana Allah turun ke langit dunia menebarkan ampunan dan rahmat-Nya. Saat seorang hamba yang telah berjuang melawan kantuknya mengangkat kedua tangannya dengan hati yang tulus, dengan terasa butuh yang mendalam, maka doanya akan memiliki kekuatan yang berbeda. Terkabulnya doa pun punya banyak wajah. Kadang Allah beri persis seperti yang kita minta. Hari itu juga. Kadang Allah tunda. Karena Allah tahu kapan waktu yang terbaik untuk kita. Dan kadang Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik, yang bahkan tidak kita pikirkan. Atau Allah ganti dengan dihindarkannya kita dari sebuah musibah. Orang yang tahajudnya mabrur akan peka merasakan jawaban-jawaban Allah ini. Ia akan sadar, oh, ini pasti jawaban dari doa tahajudku kemarin. Dan akhirnya, puncak dari semua tanda-tanda itu, indikator yang paling dalam, yang paling personal, adalah munculnya rasa bahwa kita begitu dekat dengan Allah dan merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah sebuah perasaan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah getaran di dalam hati. Saat kita sendirian, kita tidak merasa sendiri. Kita merasa ditemani. Saat kita akan berbuat maksiat, saat kita akan berbohong, saat kita akan berbuat curang, tiba-tiba ada rem spiritual di dalam diri kita. Hati kecil kita berbisik, Allah melihat, Allah Maha Tahu, malu sama Allah. Rasa ihsan ini, merasa diawasi oleh Allah adalah buah termanis dari tahajud. Karena inilah transformasi sejati.
Ketika ibadah di malam hari berhasil menjaga perilaku kita di siang hari, itulah tanda keberhasilan. Itulah tanda diterimanya ibadah kita. Sahabat beriman, ternyata tanda diterimanya tahajud kita bukanlah hal-hal yang gaib. Tanda itu adalah perubahan. Perubahan dari gelisah menjadi tenang. Perubahan dari malas ibadah menjadi rindu ibadah. Perubahan dari pamer menjadi ikhlas. Perubahan dari emosional menjadi sabar. Perubahan dari serba sulit menjadi serba mudah dan berkah. Dan perubahan dari lalai menjadi selalu ingat dan merasa dekat dengan Allah. Mari kita jadikan tanda-tanda ini sebagai cermin, sebagai evaluasi. Sudahkah kita merasakannya? Jika sudah, alhamdulillah, teruslah istiqomah. Jika belum, jangan putus asa. Mungkin perlu kita perbaiki lagi kualitas tahajud kita, niat kita, dan kekhusyukan kita. Semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hambanya yang ahli tahajud, yang ibadahnya diterima dan yang diangkat derajatnya ke maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Amin. Allahumma amin. Terima kasih sahabat beriman telah menyimak kajian kita kali ini. Dan jangan berhenti di sini, karena ilmu adalah perjalanan tanpa henti. Di video berikutnya, kita akan membahas sebuah topik yang tak kalah penting, yaitu tanda-tanda ibadah yang ditolak, walaupun kita sudah melakukannya. Silakan Anda klik video yang muncul di layar Anda saat ini. Semoga perjumpaan kita diberkahi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.